Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara seiman, umat Rasulullah. Halo teman-teman sekalian. Jalan-jalan apa yang panjang, penuh dengan ujian dan cobaan, juga sedikit yang menapaki namun mulia dan besar pahalanya? Ya, itulah jalan dakwah. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jadi, berapa banyak sih yang mau untuk berdakwah? Kita lihat saja. Dari berapa banyak yang mau mendalami dan totalitas dalam beragama, tidak banyak. Dari yang tidak banyak itu, berapa banyak yang mau mengamalkannya? Dari yang mau mengamalkannya, berapa banyak yang mau menyampaikannya ke orang lain? Sedikit. Dari yang sedikit yang mau menyampaikan ke orang lain atau berdakwah, berapa banyak yang mau berjuang? Dari sedikit yang mau berjuang, berapa banyak yang mau bersabar? Dari sedikit yang mau bersabar, berapa banyak yang mau bertahan hingga akhir? Nah, jadi tahu kan berapa sedikitnya orang yang mau berdakwah? Maka dari itu, kita dalam berdakwah haruslah memiliki kawan, agar bisa sama-sama berjuang, saling menjaga, saling mengingatkan, saling membantu di dunia, dan insya Allah bantu sampai di jannah. Bila kita sudah membulatkan tekad dan niat untuk berdakwah, akankah lebih baiknya bila kita bergabung bersama-sama di perkumpulan seperti Rohis, lembaga dakwah kampus, komunitas-komunitas seperti Pemuda Hijrah, sampai komunitas kesenian seperti Banjari ataupun Nasib. Yang perlu kita ingat dalam berdakwah adalah tidak semua kebaikan kita akan dibalas kebaikan pula. Karena manusia itu cepat lupa. Sedangkan Allah senantiasa ingat akan kebaikan kita. Tak mengapa bila kita tak diapresiasi ataupun dihiraukan oleh manusia. Fasbir, kata Allah. Sabar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kita sudah ajak baik-baik teman kita misalnya untuk sholat berjamaah di masjid. Kita ajak ikut kajian. Malah dibilang sok suci. Dibilang sok alim. Ditanya, kamu habis mimpi apa? Kamu habis kerasukan apa? Kepalamu habis kejedot ya? Kamu kok gak kayak biasanya? Ingat, sabar. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh menyerah. Gitu saja. Jangan sampai kita jadi pilih-pilih dalam berdakwah. Kita jadi pilih-pilih dalam mengajak teman ataupun dalam berteman. Dalam berdakwah, mindset seperti itulah yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada yang lain. Jangan sampai kita menganggap orang itu nakal, tidak bisa berubah. Jangan sampai kita menganggap orang yang kriminal dan berlaku jahat tidak bisa bertaubat. Jangan sampai juga kita menganggap hati yang keras tidak bisa diluluhkan. Yang perlu kita lakukan ialah berikhtiar dan menggantungkan harapan kita kepada Allah. Apabila kita tidak berhasil mengajak teman, janganlah menjadi kecewa. Kita harus ingat, usaha yang kita lakukan, ajakan kebaikan yang kita lakukan, sejatinya adalah untuk mengharap ridha Allah semata. Terus kita usahakan aja, selama tindakan yang kita upayakan menuai ridha Allah.
Walaupun teman yang kita harapkan tak kunjung tersentuh hatinya, tak kunjung berhijrah juga, gak masalah. Kalaupun suatu hari akhirnya memilih berhijrah, ya alhamdulillah. Karena kita sudah ikut andil dalam mengajak teman kita menjadi lebih baik. Kita juga perlu ingat bahwa walaupun dosa kita sebesar gunung, seluas lautan ataupun sedalam samudra, pintu taubat Allah lebih besar, lebih luas. Kita tidak pernah tahu seorang pecandu narkoba, hobi mabuk-mabukan, bulan depan bisa saja berubah jadi rajin ikut kajian. Kita tidak pernah tahu seorang begal yang kejam, tahun depan bisa saja menjadi hafiz Quran. Kita tidak pernah tahu seorang yang hobi mencaci, berkata kotor, bisa saja menjadi qori dengan suara yang menyejukkan hati. Kita pun juga tak pernah tahu, hari ini kita beriman, apakah besok saat maut menjemput, kita masih memiliki iman kita di dalam hati. Ya muqallabal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hanya itulah yang bisa kita lakukan. Berdoa agar hati kita dikuatkan. Karena hati manusia itu mudah dibolak-balikan. Dahulu benar, bisa jadi sesaat kemudian berpaling dan berbalik. Dahulu sevisi, seirama, memiliki visi yang sama, bisa jadi sesaat kemudian terungkap bahwa semua hanya pura-pura. Dahulu bisa jadi kita satu kubu, namun sesaat kemudian bisa berbeda kubu. Dia meninggalkan kubunya lantaran kita tak lagi membawa manfaat baginya. Bisa jadi saat ini kita mengelulukannya bak singa yang berwibawa, namun sesaat kemudian bisa jadi dia berubah menjadi kucing kecil yang lucu, mengejar berlari ke sana kemari, tali yang digerak-gerakkan dikejar mati-matian, berupaya berkali-kali dia tangkap, tanpa pernah berhasil ia tangkap, meski telah ia gunakan sebagian besar usianya. Sebab manusia itu fana, tidak sempurna. Manusia itu insan yang memiliki sifat dasar nausun, ialah dinamis, bergerak, berubah-ubah. Sedangkan Allah adalah zat yang maha sempurna, sempurna sejak awal sampai akhir. Sempurnanya abadi, gak pernah berubah-ubah. Dialah sebaik-baiknya bahu untuk bersandar dan sebaik-baiknya tempat untuk berharap. Kita kembalikan semua harapan kepada satu sandaran yang kokoh, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri hati orang yang beriman kan gak pernah tuh kecewa. Damai banget. Hati orang mukmin itu keren. Kok bisa? Karena kalau ditimpa musibah dia sabar. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Yang bisa begini tuh ya orang beriman saja. Tenang, kalem, damai, sejuk. Gak ada celah untuk kecewa bagi mereka. Kalaupun realita gak sesuai yang mereka harapkan, mereka terbiasa untuk husnuzon saja sama Allah. Konsepnya bukan mencari bahu untuk bersandar, kemudian lantai untuk bersujud. Tapi prinsip seorang mukmin sejati adalah selalu ada lantai untuk bersujud sebelum menggantungkan harapan kita pada manusia. Gak ada apa-apa, curhatnya sama Allah dulu, baru berharap ataupun curhat sama manusia. Pengen apa-apa, minta sama Allah, baru ikhtiar sama manusia. Beda bila orang itu imannya belum tertata atau belum benar-benar beriman. Jangankan ditimpa musibah, dikasih nikmat pun kadang kecewa. Kurang bersyukur. Kok nilaiku passing tapi mepet KKM sih? Kok hujan terus sih? Kok laukku kebagian yang kecil sih? Kok minumannya kurang manis sih?
Seperti itulah. Dalam berdakwah, hal yang paling perlu kita tata adalah hati. Kalau hati kita sudah sepenuhnya tertata, 100% insya Allah kedepannya akan dimudahkan oleh Allah dalam berdakwah. Kemudian, selanjutnya kita dalam berdakwah juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Di era digital seperti ini apalagi. Saat ini sedang masa pandemi di mana dalam berkumpul kita dibatasi. Kita harus pandai tuh manfaatin media-media yang ada sebagai sarana berdakwah. Sekarang kan sudah mulai banyak tuh kajian online melalui media tatap muka seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan lain-lain. Kita manfaatkan itu saja. Oh iya, satu lagi. Ada fenomena yang baru nih, yang sedang digandrungi kaum anak-anak muda-mudi sampai dewasa, yaitu TikTok. Ya, TikTok. Dewasa ini TikTok bisa dibilang memberi dampak negatif. Karena di situ banyak tempat orang-orang memamerkan kemesraan, padahal belum halal. Tempat ahwat memamerkan paras cantiknya. Tak jarang sambil bergoyang berjoget ria. Dan di situ ada ribuan, bahkan jutaan mata yang menyaksikan. Dan juga meninggalkan komentar berisi rayuan dan gombalan. Tetapi tak selalu seperti itu. Karena satu hal itu baik atau tidak tergantung dari diri kita sendiri. Pisau di tangan koki sangatlah bermanfaat untuk memotong bahan masakan. Beda bila di tangan begal, bisa-bisa untuk memotong leher orang. Api bila dikontrol, bisa untuk memasak. Namun bila sudah lepas kendali, bisa membakar seisi rumah. Begitu juga dengan diri kita. Begitu juga dengan aplikasi TikTok. Mari kita manfaatkan media-media ini dengan sebaik-baiknya untuk menyeru kebaikan, mencegah daripada keburukan. Kita bisa isi tuh TikTok dengan konten dakwah daripada untuk melihat hal-hal yang kurang baik. Banyak aplikasi lain juga yang bisa kita gunakan. Kita bisa gunakan Spotify untuk mendengar podcast Islami ataupun kajian Ustadz Hanan Ataki daripada sekedar mendengarkan musik. Kita bisa juga gunakan YouTube untuk menonton ceramah ataupun sholawat daripada sekedar menonton hal yang mengundang syahwat. Dakwah itu fleksibel. Yang terpenting, tujuan kita untuk menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran bisa tercapai. Dan semoga Allah meridhoi jalan kita untuk menyeru agamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.